الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan atau yang kita kerjakan akan terasa hampa bila mana hati dan rohani kita belum hadir kepada Allah. Belum hadirnya rohani dan hati kita itu kepada Allah, itu juga disebabkan karena hati dan rohani kita itu belum mampu mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu telah menjadi akan rahasia daripada diri insan ini. Maka jikalaulah ingin hadirnya rohani kita ini kepada Allah, supaya hati dan jiwa kita itu dalam beribadah ada rasa rindu, ada rasa mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah, maka wajib kita mengenal Allah itu dengan jalan mengenal akan rahasia diri kita ini. Karena jalan untuk mengenal akan rahasia diri Allah, supaya terhubungnya rohani kita kepada Allah itu, maka hendaklah kita selalu iqra, menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini. Karena rahasia diri Allah itu telah ada pada diri kita. Maka situlah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan akan rahasia diri kita ini. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Wa man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, bahwa dirinya itu sebenarnya adalah mati, maka disitulah dia mengenal akan Tuhannya, bahwa Tuhannya itulah yang sebenar-benarnya yang hidup. Dan barang siapa yang telah mengenal dirinya bahwa dirinya itu hakikatnya adalah fana, maka ketika itulah sebenarnya dia mampu mengenal Allah, bahwa Allah itulah sebenarnya yang baqa itu. Maka orang yang telah mampu membuka akan rahasia dirinya, maka ketika itulah dia bisa memahami akan kehadiran, kedekatan Allah itu beserta dirinya, jauh yang telah berantara dekat yang tidak bersentuhan. Karena Allah itu betul-betul telah lenyap menjadi akan rahasia diri kita ini. Maka untuk mengenal dan memahami akan Allah, supaya ada batin kita ini terhubung bersama Allah, maka disinilah baginda Rasul mengingatkan akan umatnya untuk membaca alamat
akan kewujudan dan kezahiran Allah itu yang telah menjadi akan rahasia dirinya. Apa kata beliau? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Di mana letaknya dia itu berada pada kesesatan yang sangat jauh? Karena dia berpikiran, dia memahami bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ingat itu adalah jauh di luar dirinya. Padahal Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ingat itu tiada lain telah nyata menjadi akan rahasia dirinya. Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk bertafakur, untuk ikro, untuk menilik dan menyenter ke dalam dirinya, insya Allah hati dan rohaninya itu akan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati dan rohani ini telah terhubung kepada Allah, insya Allah setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini, Bapak Ibu, senantiasa akan ada rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pesan Nabi kepada umatnya dan kepada kita semua. Apa kata Rasul kepada kita? Kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah. Ini artinya bahwa Nabi selalu mengingatkan kita bagaimana hati dan rohani kita itu selalu bersama Allah. Hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Sehat bersama Allah, sakit bersama Allah. Berbuat, beraktivitas juga bersama Allah. Memandang, mendengar bersama Allah. Berkata bersama Allah. Semuanya aktivitas yang kita lakukan ini tidak pernah lepas bersama Allah. Makanya supaya kita ini mampu merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri kita ini, maka disinilah kita wajib membuka akan rahasia diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Maka jikalau kita telah mampu mengenal dan membuka akan tabir rahasia diri kita ini yang sebenarnya, bahwa diri kita ini tiada lain tempat nyatanya memandang akan rahasia diri Allah itu, maka disitulah kita ini selalu batin kita ini terhubung kepada Allah. Maka inilah pesan Allah kepada diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah selalu beserta kamu di mana saja kamu berada. Kenapa Allah itu selalu beserta kita di mana saja kita berada? Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi akan rahasia diri kita ini. Kalaulah Allah yang menjadi rahasia diri kita ini, itu artinya apapun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan, dimanapun kita berada dan bertempat tinggal, Allah tidak akan pernah meninggalkan akan diri kita ini. Karena kita ini tiada lain adalah min ibadihi juz'an. Kita ini tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Kalaulah kita ini bahagian daripada dirinya, terjali daripada dirinya untuk memandang akan wujud kezahiran dirinya, itu artinya 24 jam Allah itu senantiasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kenalilah siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita belum mampu mengenal akan rahasia diri kita sebenarnya, sehingga sulit bagi diri kita ini menghubungkan rohani kita bersama Allah, maka Rasul katakan apa? Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Jikalaulah rohanimu, jikalaulah hatimu, jikalaulah dirimu belum mampu merasakan akan kehadiran Allah itu beserta dirimu, pada saat engkau memandang, pada saat engkau mendengar, berkata, berbuat, bergerak, dan diam, maka hendaklah engkau cari orang-orang yang mana hati dan rohaninya itu telah bersama Allah. Itu artinya apa? Wajib kita ini mencari guru, wajib kita ini mencari mursyid, wajib kita ini mencari teman dan sahabat
yang mana guru, mursyid, teman dan sahabat kita itu, yang mana hati dan ruhaninya itu telah bersama Allah. Inilah sebenarnya Bapak Ibu pesannya Allah kepada kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang mana hati dan ruhaninya itu telah hidup beserta aku. Ruhaninya tidak lagi berjarak dengan aku. Ruhaninya tidak lagi dipermainkan oleh dunia, nafsu, dan akal pikirnya. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan Allah? Orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepadanya, sehingga ruhaninya itu telah rapat, ruhaninya itu telah terpatri dan telah lenyap di dalam keesaan rahasia diri Allah. Tentu Bapak Ibu adalah para nabi dan para rasul. Habisnya masa nabi dan para rasul, maka carilah pewaris nabi. Carilah pewaris Allah. Pewaris nabi dan pewaris Allah itu, ini yang dikatakan oleh Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa sesungguhnya para ulama itulah pewaris nabi dan pewarisnya Allah. Karena rahasia diri Allah itu telah tersimpan dan tertanam di dalam hakikat rahasia dirinya sendiri. Kalau Allah telah membukakan akan tabir rahasia dirinya tadi, bahwa rahasia diri Allah itu sudah tertanam di dalam rahasia dirinya, maka disitulah kita wajib mencari dan menemui al-ulama warasatul anbiya, supaya mereka mau menghantarkan ruhani kita ini untuk mampu mengenal akan Allah. Kalaulah ruhani kita ini telah dihantarkannya untuk mengenal akan Allah, maka ketika itulah sebenarnya ruhani kita ini akan selalu terhubung dengan Allah. Kalaulah ruhani telah terhubung kepada Allah, karena kita telah mengenal akan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itulah yang menjadi akan rahasia diri kita sebenarnya, maka setiap ibadah yang kita lakukan, pasti kita merasakan hadirnya bersama Allah itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu maqam muraqabah sebenarnya. Maqam muraqabah itulah disebut namanya maqam tarikat, maqam mahabbah, maqam bersama akan Allah. Apa kata Rasul kepada kita ini? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jikalaulah kamu belum mampu berliqa, belum mampu kamu itu bermusyahadah, belum mampu kamu itu bermuwajahah dengan Allah, belum mampu kamu mengenal, berjumpa, bertatap wajah dengan Tuhan, maka hendaklah kamu itu, kata Rasul, turunlah pada makom yang kedua. Makom yang kedua yang disebut namanya makom muraqabah. Makom muraqabah itu merasakan hadirnya hati dan ruhani itu bersama Allah, bahwa Allah sedang memperhatikan dan melihat akan diri kita ini. Apa kata Allah? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Bahwa sesungguhnya Allah itu hadir selalu menyertai akan diri kita ini pada saat kita berdiri di waktu sholat, pada saat kita ruku, pada saat kita iktidal, pada saat kita sujud dan duduk, Allah tetap hadir selalu menyertai akan diri kita. Apakah ruhani kita ini hadir bersamanya Allah, atau ruhani kita ini hadir bersama nafsu, dunia, dan akal fikir kita? Maka disitulah Allah sebenarnya menjelaskan akan rahasia dirinya, mengawal dan mengawas akan diri kita. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku, kata Allah, maha tahu dan maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam rahasia dirimu, apa yang terbetik dan tersirat di dalam hakikat rahasia dirimu. Sesuatu apapun yang tersembunyi di dalam diri dan di dalam hakikat rahasia diri kita, tidak ada yang menjadi rahasia bagi Allah. Kenapa tidak ada yang menjadi rahasia dan tersembunyi bagi Allah? Karena Allah itulah hakikat yang sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu semuanya. Sama artinya Bapak Ibu, kita punya anak. Berapapun anak kita, ya, putra putri kita, maka ayah bundanya itulah sebenarnya yang menjadi rahasia diri anak itu. Kalaulah ayah bunda, ayah dan ibu yang ibunya yang menjadi akan rahasia diri anak, itu artinya rahasia diri anak itu betul-betul telah berada di dalam genggaman ayah bundanya. Begitulah sebenarnya kita ini mengenal
Siapa diri kita ini? Siapa Allah? Kalau kita telah mengenal akan diri kita ini ada diadakan oleh Allah, diri kita ini hidup dihidupkan oleh Allah, itu maknanya bahwa yang menjadi rahasia diri kita itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut namanya cerita dan sandiwaranya Allah itu, Bapak Ibu. Ya. Kalaulah ini suatu cerita dan sandiwaranya Allah, maka semua aktivitas dan perbuatan kita itu semuanya tidak lagi menjadi rahasia bagi Allah. Cuma karena kita tidak mampu mengenal akan rahasia diri kita, tak mampu kita mengenal akan Allah sebagai pemegang akan rahasia diri kita. Kadangkala kita di situ tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah itu dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan itu kadangkala mengikuti keinginan dorongan hawa nafsu kita ini. Mestinya ketika hati telah hadir kepada Allah, bahwa Allah itu yang menjadi saksi bagi diri kita, Allah itu yang menjadi rahasia diri kita ini, maka ketika itulah terjaganya ruhani dan hati kita itu untuk tetap selalu berada dalam keadaan fitrah dan suci. Makanya Nabi mengatakan kepada kita ini, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Jikalau kita ingin hadir hati dan rohani kita itu kepada Allah, supaya kita terjaga rohani kita ini tidak berada dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat, maka hendaklah kita wajib berguru, wajib kita menuntut ilmu, wajib kita mencari orang-orang yang mana hati dan rohaninya telah bersama Allah. Apa sebabnya, kata Rasul? Kalau kita telah menemui seorang guru dan mursyid, teman dan sahabat, yang mana hati dan rohaninya telah bersama Allah, fa innahu yusiluka ilallah. Maka temanmu, sahabatmu, guru dan mursyidmu yang mana rohaninya telah bersama Allah, dia mampu memberikan jalan kepada diri kita, bagaimana kita ini bisa juga hati dan rohani kita itu bersama Allah. Dialah yang akan memberikan petunjuk-petunjuk buat diri kita untuk mengenal akan Allah dan mengenal akan rahasia diri kita ini. Inilah rahasianya Bapak Ibu, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada habis-habisnya. Makanya Nabi mengatakan, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Itu maksudnya, tuntutlah ilmu itu sampai mati. Bukan sampai paham, bukan sampai tua, bukan sampai bercucu, bukan sampai beruban, tapi sampai mati. Ya, kok bahasa ustadznya Bapak Ibu, lebango aja baru wajib nuntut ilmu tuh. Kenapa? Wajib nuntut ilmu. Karena kita ini Bapak Ibu ya tidak akan pernah tahu bagaimana proses akhir daripada kesudahan hidup kita. Kalau kita tidak tahu proses akhir kesudahan hidup kita ini, walaupun itu sesaat dan sedetik, maka disitulah kita sebenarnya mawas diri. Apapun ilmu yang kita tuntut, apapun ilmu yang kita pelajari, maka jangan kita merasa diri kita itu telah penuh. Jangan merasa diri kita itu telah berada pada level yang sudah aman. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu sudah berada pada makom yang selamat. Ketika manusia itu telah merasa dirinya berada pada level yang aman, pada makom yang selamat, ketika saat dia merasa dia telah berada pada makom yang selamat dan makom pada level yang aman, pada saat itu pula lah dia telah tergelincir oleh ilmu dan akal fikirnya. Dia telah tergelincir oleh pemahaman dia sendiri. Makanya jangan merasa cukup, merasa puas, merasa sudah penuh, ya, untuk mengenal dan mencari Allah, sehingga kita ini kadangkala bisa kita tertipu dengan diri dan amal kita sendiri. Ustadz selalu katakan Bapak Ibu, orang syariat itu kadangkala dia tertipu dengan syariatnya. Orang tarekat juga kadangkala tertipu dengan tarekatnya. Orang hakikat juga kadangkala tertipu dengan hakikatnya. Orang makrifat juga kadangkala tertipu dengan makrifatnya. Makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri dan amal kita, maka disitulah kita sebenarnya
memahami Iqra ke dalam diri. Semakin kita tuntut ilmu ini, semakin kita dapatkan paham daripada ilmu ini, maka semakin tahulah kita ini bahwa kita ini tidak ada. Jadi semakin belajar kita Bapak Ibu, bukan semakin tahu kita, semakin tidak tahu kita sebenarnya. Nah, disitulah munculnya sifat tawadu, sifat tadaruk, walaupun dia penuhnya tidak melimpah. Ini yang mesti kita pahami, sehingga kita tidak lagi bertahan kita dengan ilmu kita, bertahan kita kepada amaliyah kita, bertahan kita kepada pemahaman kita. Akan tetapi, serahkan diri ilmu amaliyah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Bapak Ibu, bagaimana hidup kita ini bersifat sami'na wa ata'na. Sami'na wa ta'na, kita dengar apa yang Allah sampaikan kepada kita dan kita patuh untuk menjalankan apa yang Allah suruh kepada kita. Inilah pesannya Allah kepada kita. Kalau kita ingin selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah, supaya hati kita ini ada mahabbah dan rindunya kepada Allah, Allah katakan apa? Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jikalaulah jantung hatiku, belan jiwaku selalu dia istiqomah kepada aku, kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqah. Aku pastikan dia senantiasa mendapatkan limpahan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Kalau kita telah mendapatkan limpahan hidayah dan petunjuk Allah, Allah dah tanamkan nur itu ke dalam rahasia hakikat diri kita ini Bapak Ibu. Maka disitulah rohani kita itu merasakan kehadiran Allah itu dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah itu dari setiap aktivitas yang kita lakukan, maka apapun namanya aktivitas kita, apapun amalia kita, maka disitulah kita merasakan nikmatnya dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup ini Bapak Ibu. Tentunya masalah nikmat sebenarnya Bapak Ibu itu adalah masalah rasa. Masalah rasa itu adalah masalah rohani. Maka supaya kita tahu namanya rasa bersama Allah, rasa bermanja-manja dengan Allah, maka kenalilah akan diri kita ini, insya Allah kita akan mampu memahami siapa rasa itu sebenarnya dan siapa pula nikmat itu yang sebenarnya. Kalau kita sudah mendapatkan rasa dan sudah mendapatkan nikmat dari rasa, insya Allah itulah yang dikatakan dalam paham kaji, la sautun wala harpun. Tidak ada lagi suara, kata, dan huruf untuk bisa diungkapkan Bapak Ibu, karena kita sudah menikmati di dalam rahasia hakikat diri kita ini yang sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu rindu kepada anak, rindu kepada menantu, rindu kepada cucu. Begitu pula lah kita sebenarnya. Kalau kita sudah paham memaknai rindu kepada anak, cucu, dan menantu, begitu pula lah sebenarnya bagaimana rindu kita ini kepada Allah. Kalau kita sudah rindu kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah gamang dalam menjalankan kehidupan ini sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya. Bukankah Allah itu mengatakan kepada diri kita ini, innal hayatad dunya la'ibun walahun wa mal hayatad dunya ilal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kamu jalani ini adalah bentuk cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Dan kehidupan dunia ini, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, ini adalah sebenarnya kesenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan fata morgana. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita ini tertipu, terkecoh dengan kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri. Makanya supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri, maka hendaklah kita hadirkan rohani kita selalu bersama Allah, sehingga kita mampu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Inilah pesan Allah kepada kita, ya ja'alakum nuratam sunabihi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau engkau telah mendapatkan hidayah dan petunjuk aku, rohanimu telah bersama aku, kamu sudah bisa merasakan akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Akulah yang membuat kamu itu bisa hidupnya nikmat, kata Allah.
tamsuna bihi, berjalanlah kamu di dalam hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Jadi janganlah kita ini lagi hidup dan berbuat mengikuti dorongan kehendak dan hawa nafsu kita. Kalau kita berbuat di dalam hidup ini mengikuti dorongan hawa nafsu kita, maka sesungguhnya hawa nafsu itu akan condong menggelincirkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam diri kita ini telah Allah tanamkan 2 chip di dalam diri kita ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam ruhanimu itu sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu adalah sifat nar. Sifat nar itu adalah sifat iblis. Sifat iblis itu adalah sifat pembangkang. Dia akan membawa, mengajak dan menuntun kita kepada jalan dosa dan maksiat. Wa taqwa, aku juga ada ilhamkan ke dalam ruhanimu itu sifat takwa. Sifat takwa itu yang disebut namanya sifat nur. Sifat nur itu adalah sifat malaikat. Sifat malaikat itu adalah sifat tunduk patuh. Makanya diri kita ini tergantung suasananya lagi Bapak Ibu. Mana yang dominan di dalam rohani kita itu? Kalau dominan rohani kita itu dikuasai oleh namanya sifat fujur, maka ketika itulah kita ini terbawa kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang telok dan yang tak baik. Tapi apabila rohani kita itu ya dominan adalah sifat nur, sifat takwa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang penuri namanya Bapak Ibu. Kalau Ustaz namanya orang penuri. Kalau awak lah menjadi orang yang penuri, insya Allah hidi awak basluncu aslinya Bapak Ibu. Basluncu itu artinya Bapak Ibu tidak ada kita itu sifatnya mengeluh, mengomel-ngomel, cerepet-cerepet dengan Tuhan. Tidak pernah kita menyala-nyalakan Allah itu dalam kehidupan kita ini. Makanya orang yang telah menjadi orang yang patuh, orang yang menjadi orang yang penurut, insya Allah dia mampu memandang, menyikapi dan memahami akan rahasia hidup ini. Jikalau dia tidak mampu memandang akan rahasia hidup ini sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah, maka jagalah kebeningan hati dan rohani untuk tetap selalu berbaik sangka kepada Allah. Sebab kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah, masih buruk sangka juga kita kepada Allah, lalu kepada siapa kita ini mesti berbaik sangka lagi? Kalau dengan Allah saja kita dah buruk sangka. Padahal Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu yang pemegang akan rahasia diri kita. Disitulah letaknya Allah mengatakan kepada kita ini, siapa yang berburuk sangka dengan aku, tak yakin dia bahwa aku ini adalah Rabb-nya, tak percaya dia lagi dengan kemampuan aku dan kasih sayang aku kepada dirinya. Apa kata Allah? Di dalam sebuah hadis qudsi, man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyakhru takhta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Maknanya apa? Man lam yasbir bil bala'i, barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya. Padahal ujian yang aku titipkan itu adalah sebagai bentuk cinta dan kasih sayang aku kepada dirinya. Aku ingin melihat sejauh mana kebeningan hatinya itu beriman kepada aku. Ya, sejauh mana dia yakin dan percaya kepada aku. Dia tidak ragu dengan janji aku, tidak bimbang dan tidak khawatir dia dengan kemampuan aku, kata Allah. Maka aku beri dia ujian sebagai bentuk cinta dan kasih sayang aku kepada dirinya. Kemudian, siapa yang tidak ridho dengan ketetapan dan ketentuan aku, kata Allah. Ya, selalu dia berburuk sangka dengan aku, kata Allah. Tidak ridho dia menerima ketetapan itu, padahal dia telah bertuhan kepada aku. Falyakhru takhta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Maka keluarlah kamu daripada kolong langit ini dan carilah Tuhan yang lain lagi selain daripada aku. Begitulah Allah sebenarnya Bapak Ibu. Allah mengutarakan itu kepada kita supaya kita itu betul-betul yakin kita ini bertuhan kepada Allah. Karena kita telah meyakini Allah sebagai Rabb kita. Telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Mungkin ada yang 25 tahun, ada yang 35 tahun,
Ada yang sudah 51 tahun mengimani Allah. Bahkan ada pula yang 70, 80 tahun mengimani akan Allah. Kalau kita sudah mengimani Allah itu 80 tahun, mestinya kita inilah menjadi contoh dan teladan buat anak-anak dan keturunan kita, sehingga kita ini betul-betul menjadi keluarga Rabbani, keluarga Tuhan, keluarga yang senantiasa sempurna imannya, sempurna takwanya, sempurna Islam, tauhid dan makrifatnya kepada Allah. Kalaulah itu telah kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak dan keturunan kita, insya Allah mati pun kita malam ini, kita tidak akan pernah risau melihat keadaan istri dan anak-anak kita, karena anak-anak dan istri kita telah kita tanamkan keimanan kepada Allah. Itulah pesannya Luqmanul Hakim itu kepada anaknya. Ya, andai kata aku telah tiada nanti, wahai anakku, ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku nanti tiada. Maka Luqmanul Hakim ketika dia telah menanamkan dan mengunjamkan tauhid itu ke dalam ruhani daripada anak-anaknya, maka ketika itulah dia tidak akan bimbang dan ragu lagi walaupun dia meninggal pada malam dan detik ini. Kita juga Bapak Ibu, kalau sudah ada hidup bersama Allah, bermahabbah kepada Allah, mestinya kita iri kalau melihat orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh itu meninggal dunia. Bukan takut kalau Ustadz Bapak Ibu, ya, kalau ada orang yang meninggal dunia, orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, iri Ustadz sebenarnya, bukan takut Ustadz, tapi iri. Nah, tapi sulit Ustadz mengutarakan bagaimana mahabbah, rindu Ustadz dan iri Ustadz itu gitu. Karena inilah permainan rasa, permainan ruhani. Hanya kita dengan Allah lah yang mampu menyikapi akan rahasia diri itu. Maka jikalau kita ingin memahami hidup bersama Allah itu, maka bersihkanlah kalbu kita. Timbahlah air yang ada di dalam diri kita ini. Semakin kita timbah, semakin kita kuras air yang ada di dalam hati kita ini, maka semakin beninglah air itu kita dapatkan. Itu artinya apa? Ya, semakin kita bersihkan ruhani kita ini daripada nipak-nipak batin, maka semakin pahamlah kita itu dengan Allah, bahwa Allah itu tiada lain adalah cinta dan sayang kepada diri kita. Sesaat dan sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan akan diri kita ini. Maka apa buktinya Allah tidak meninggalkan akan diri kita itu? Itulah namanya dengan hidup itu Bapak Ibu. Pahamilah hidup itu siapa dan mana yang hidup itu pada diri kita itu. Untuk lebih jelas dan lebih pahamnya Bapak Ibu, tentu hal ini kita akan muzakarahkan. Ini akan kita bincang-bincangkan. Semakin kita muzakarahkan, semakin kita bincang-bincangkan, insya Allah semakin nampaklah kebeningan hati, kilaunya iman, ya, kebeningan air yang kita dapatkan, sehingga kita ini dalam hidup kita, di mana diri kita telah tenggelam di dalam wujud keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang dikatakan fana bila dan bakoh bila itu. Itu saja Bapak Ibu, sedikit banyak sebagai pengantar Ustadz kepada kita semua, sebagai pembuka kata, sebagai pembuka sebuah pertanyaan kepada diri kita ini. Jadi itu Bapak Ibu, ya, mari kita awali muzakarah kita ini dengan membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya Ustadz serahkan kembali kepada protokol kita Ustadz Rian. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.